Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas item-item yang merupakan kas dan beberapa instrumen keuangan yang merupakan investasi. Sekarang kita membahas pengertian kas dan setara kas. Kas merupakan alat pertukaran standar dan menjadi dasar pengukuran dan akuntansi untuk seluruh item yang lain. Perusahaan biasanya mengklasifikasikan kas sebagai suatu aset lancar. Kas meliputi uang dan dana yang tersedia di bank serta instrumen keuangan tertentu. Berikut kita bahas satu persatu. Sekarang kita membicarakan unsur dari kas. Yang pertama adalah uang logam dan uang kertas. Uang logam dan uang kertas yang dimaksud di sini adalah uang logam dan uang kertas yang ada di perusahaan. Yang berikutnya adalah checking account, yaitu rekening giro. Pemegang rekening giro dapat menulis cek. Yang ketiga adalah saving account atau rekening tabungan. Yang keempat, money market deposit account. Ini merupakan simpanan di bank yang oleh bank diinvestasikan pada surat berharga tertentu. Jika money market deposit account memberikan hak untuk menaik dana, maka diklasifikasikan sebagai cash. Di samping uang tunai dan saldo rekening di bank, berikut ini juga termasuk uang kas, yaitu yang pertama adalah money orders. Money order adalah surat yang memuat perintah dari satu kantor lain, agen suatu bank, kantor pos, atau lembaga keuangan untuk membayar sejumlah uang kepada penerima pembayaran yang ditunjuk di dalam money order tersebut. Kemudian personal check, yaitu cek yang ditarik oleh pemegang rekening giro atau checking account. Yang berikutnya adalah certified check. Certified check merupakan cek yang dijamin pembayarannya oleh bank sehingga secara hukum menjadi kewajiban bank. Dana untuk penutupannya diambil dari akun nasabah atau deposan. Biasanya pada halaman depan cek dibubuhi kata fiat atau yang serupa, diberi tanggal, dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari bank tertarik yang berarti cek itu layak untuk dibayar. Berikutnya adalah cashier check. Cashier check ditarik oleh suatu kantor bank atas dirinya sendiri. Cek ini misalnya digunakan oleh bank ketika bank memberikan pinjaman pada nasabah atau membayar rekanan bank. Cek ini yang menerbitkan dan yang menandatangani adalah bank. Cek ini juga dapat diterbitkan oleh bank untuk kepentingan nasabah setelah nasabah menyetorkan uang ke bank atau bank menarik dana dari rekening nasabah ke bank yang bersangkutan. Unsur kas berikutnya adalah bank draft. Bank draft adalah surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft tersebut kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. Bank draft merupakan suatu alat pembayaran yang dananya dijamin oleh lembaga keuangan yang menerbitkannya. Misalkan, seorang nasabah bank akan mengirimkan uang ke pihak ketiga, karyawan bank akan menarik uang dari rekening nasabah tersebut ke bank. Kemudian diterbitkan bank draft atas nama pihak ketiga.
Sekarang kita membicarakan contoh money orders. Jika kita mengirim uang lewat kantor pos, kita gunakan postal money order sebesar yang kita inginkan, sesuai batasan yang ditentukan oleh kantor pos, dengan mendatangi kasir kantor posnya untuk mendapatkan postal money order. Pengirim uang membayar uang kas ke kasir sebesar uang yang dikirim ditambah biaya. Postal money order terbagi atas dua bagian. Bagian bawah untuk penerima dan bagian atas untuk kwitansi yang mengirim uang. Dan dua-duanya harus kita isi. Setelah kita isi, dipotong kedua bagian itu. Bagian atas harus kita simpan baik-baik sebagai tanda bukti pembayaran, sedangkan bagian bawah kita kirim ke penerima. Terdapat surat berharga tertentu yang lebih sesuai jika diklasifikasikan sebagai temporary investment daripada sebagai cash. Surat berharga tersebut meliputi money market funds, money market savings certificates, certificate of deposit, dan short-term paper. Berikut ini akan kita bahas satu persatu. Sekarang kita membicarakan money market funds atau reksadana. Reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Perusahaan yang menanamkan uangnya pada reksadana akan mencatatnya sebagai investment. Yang kedua, deposito. Deposito adalah tabungan di bank dengan jangka waktu tertentu. Nama penabungnya ditulis dalam sertifikatnya. Jika tidak diuangkan, umumnya deposito ini ketika jatuh tempo langsung otomatis diperpanjang. Yang ketiga, sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah deposito yang tidak ditulis nama pemegangnya di sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini dapat diperdagangkan dan tidak otomatis diperpanjang dan ketika jatuh tempo diuangkan. Berikutnya nomor 4, Money Market Saving Certificate. Money Market Certificate mirip dengan sertifikat deposito, tetapi yang menerbitkan adalah credit union. Yang kelima, short-term paper yang meliputi surat berharga seperti treasury bill, commercial paper, promissory note, serta bill of exchange. Berikut ini akan kita bahas satu persatu. Sekarang kita membahas beberapa jenis short-term paper. Yang pertama, treasury bill. Treasury bill adalah sejenis surat obligasi pemerintah yang jangka waktunya cukup pendek. Sistem jual beli treasury bill ini adalah investor membelinya dengan harga diskon, dan kemudian saat dokumennya jatuh tempo, investor akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga diskon dan harga nominal. Yang nomor 2, commercial paper. Surat berharga komersial adalah surat sanggup atau promise tanpa jaminan atau unsecured debt yang diterbitkan oleh perusahaan dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek
berjangka waktu pendek, dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Jangka waktu commercial paper paling lama adalah 270 hari. Yang ketiga, promissory notes. Promissory note biasa disebut juga dengan surat promes atau surat sanggup bayar. Yang keempat, bill of exchange merupakan suatu perintah tertulis, terutama digunakan dalam perdagangan internasional yang mengikat satu pihak untuk membayar uang dengan jumlah tetap ke pihak lain pada saat diminta atau on demand atau pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya. Sekian dan terima kasih.